Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Apa itu Kematian 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Tapi saya percaya topik ini bukan membuat kita bingung, tetapi membuat kita bisa melihat arah dalam hidup berkemenangan. Karena kalau misalnya kita nggak ngerti arahnya, terkadang kita meraba-raba, benar nggak sini ya? Untuk kita katakan, simple. Kita tahu bahwa sebelumnya bahwa di dunia ini ada dua kekuatan kebaikan, kekuatan kejahatan, selalu ngomong seperti itu. Kalau di dalam ajaran-ajaran yang lain di luar ada yin dan yang, atau saya nggak tahu banyak sekali dia punya ini, dikatakan ada dua kekuatan besar, 50-50. Apa itu 50-50? 50%? Seperti kayak timbangan. Jadi kekuatannya itu sama. Kekuatan kebaikan, kekuatan kejahatan. Dan itu dan saya percaya itu hampir dulu ya, sebelum saya lahir baru saya percaya sekali. Makanya di dunia ini ada yang namanya kalau berbuat baik akan menerima kebaikan, kalau berbuat jahat akan menerima kejahatan atau karma. Dan akhirnya manusia melakukan ini terus-menerus mencoba, tapi manusia selalu jatuh dalam dosa ya. Kita kayak seperti nggak punya kekuatan. Kita mau berbuat baik tapi yang jahat keluar. Kita berbuat jahat akhirnya ada yang semakin jahat. Dan apa yang terjadi ini enggak sesuai sekali dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pertama kali bahwa ada dua kekuatan. Yaitu kekuatan kehidupan dan kekuatan kematian. Itu dua kekuatan. Di dalam Tuhan tidak ada kebaikan dan kejahatan. Tidak ada. Tapi kehidupan dan kematian. Dan dua kekuatan ini, dua-duanya Tuhan yang ciptakan. Dulu saya berpikir kehidupan itu Tuhan yang ciptakan, kematian itu iblis yang ciptakan. Dan apa yang terjadi? Saya memuji-muji Tuhan, dan saya mengutuki si iblis. Jadi karena saya bersukacita di dalam Tuhan, tetapi ada tendensi di dalam hati ini membenci untuk ingin mematikan si iblis. Kalau saya bisa mematikan si iblis, kematian ini tidak ada. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di kitab Kejadian ayat 17 yang dikatakan bahwa kalau kita buka ayat sebelumnya, di sini adalah peristiwa, sekali kalau saya mau buat, ini peristiwa sebelum Tuhan membawa Adam ke Taman Eden. Eden ini jangan kita bilang adalah suatu tempat kayak dikatakan ini Eden ini kalau ada bahasa aslinya artinya adalah the presence of God, hadirat Allah. Jadi hadirat Allah selalu ada di sana dan kita nggak perlu mencari-cari, dan Adam berdiri atau hidup di depan hadirat Allah. Adam nggak perlu berdoa lama-lama, Tuhan mana Tuhan anak, Tuhan selalu ada di sana. Makanya Tuhan katakan waktu Adam meminta sesuatu sama Tuhan langsung ada di sana. Dan Tuhan selalu menjawab segala permintaan Adam. Dan dikatakan sebelum Adam itu masuk ke dalam taman tersebut, di pintu gerbang mungkin atau gimana, dikatakan Tuhan memberi perintah satu. Adam, kamu boleh masuk, kamu akan menikmati semua hadirat Allah ini semua, tapi aku memberi perintah. Ini bukan nasihat, ini bukan himbauan, ini bukan juga cuman statement. Dikatakan Tuhan memberi perintah ini. Satu perintah kehidupan. Semua pohon ini boleh kamu makan. Untuk kita kehidupan ya. Saya pikir dulu Adam di sana saat itu waktu dia makan karena fun kali ya. Saya dulu berpikir seperti itu. Enggak. Tuhan waktu mengirimkan Adam ke dunia ini disuruh berkuasa. Kenapa disuruh berkuasa? Ada problem, solve it. Itu yang namanya berkuasa. Berkuasa itu bukan pernah saya berpikir bahwa kalau berkuasa itu
Ini ada nyamuk di sini banyak ya. Saya pernah kasih tahu ke kalian, Baygon. Sorry ya, ada promosi sedikit. Baygon tahu? Pembasmi hama. Tapi kita taunya Baygon itu hubungan dengan nyamuk, matiin nyamuk. Baygon. Saking brandnya sekarang kencang sekali. Jadi kalau matiin nyamuk pakai Baygon. Dulu saya katakan seperti gini. Kalau kalian ada yang lebih ampuh daripada Baygon. Dan ini tidak menimbulkan polusi. Tidak menimbulkan side effect. Tahu nggak apa? Batu baterai yang gede. Maksudnya apa kok? Kamu lempar batu baterai itu tersebut. Kalau kena nyamuknya pasti mati. Bener gak? Maksudnya apa kok? Bener, kalian coba aja. Nggak perlu pakai Baygon. Baygon itu selalu bau kemana-mana. Kalian kena ada batu baterai yang gede, yang paling gede. Kamu lempar. Kalau kena nyamuknya pasti mati. Begitu powerful batu baterai tersebut. Nggak bisa lah kok. Gimana kalau kena nyamuknya? Saya dulu berpikir untuk matikan nyamuk, kita lempar nuklir. Celeger. Nyamuknya mati, saya berkuasa. Itu bukan berkuasa namanya. Itu bisa dikatakan apa ya, keterlaluan gitu ya. Nggak perlu kita matikan nyamuk dengan nuklir. Apa itu nuklir? Nuklir itu adalah bom atom yang bisa menghancurkan satu negara. Dikatakan berkuasa, kita memanage problem. Saya lapar. Waktu saya lapar, apa yang saya lakukan? Cari makan. Maka dikatakan semua pohon dalam ini boleh kamu makan. Dan kalau misalnya tidak makan, mungkin Adam itu sakit. Waktu Adam sakit, dia akan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit ini. Dan Tuhan katakan, aku akan sembuhkan. Tuhan, aku lapar, makan dong. Tuhan, aku haus, minum itu sudah ada. Atau dikatakan, Tuhan, aku luka. Aku luka. Tuhan, dan Adam dia menghadap ke Tuhan, Tuhan, aku luka. Aku akan sembuhkan engkau. Di situ yang namanya mempunyai hubungan dengan Tuhan, Taman Eden itu seperti ini. Tapi yang dikatakan berkuasa, Tuhan akan katakan, waktu kita luka, kita habis nyangkul sesuatu, karena disuruh manage sesuatu, akhirnya mungkin kena ranting-ranting luka, Tuhan luka. Tuhan nggak berkatakan, Tuhan akan sembuhkan sekali. Tuhan akan sembuhkan 2 kali. Tuhan sembuhkan 3 kali. Tetapi Tuhan katakan, Mbok ya kalau nyangkul, cari alat. Jangan pakai tangan terus, kamu akan luka. Jadi Tuhan katakan kepada Adam, berkuasalah, managelah Taman Eden ini. Kalau kamu kena ranting luka, cari alat. Tuhan nggak bilang cari alat ya, Tuhan katakan bahwa berkuasalah di sini. Jadi waktu ada masalah, Adam dia datang, diutus ke Taman Eden untuk solve problem. Bukannya makan, tidur, enak di situ. Enggak. Itu bukan berkuasa. Berkuasa adalah kita melihat ada problem, kita coba lihat problem ini gimana cara manage-nya. Bagaimana cara manage-nya kalau kemarin kita bilang, aduh saya ini pegel nih, saya perlu kursi. Kita minta sama Tuhan. Tuhan katakan enggak, itu ada pohon. Lakukanlah apa yang mau kamu lakukan dengan pohon tersebut. Oh ya sudah. Saya potong mungkin, dia punya pohon tersebut, saya bikin kursi. Tapi kursinya ada di sini. Di sana nggak ada kursi. Kita bikin lagi. Mungkin di sini kita bikin 3 hari jadi 1 kursi, di sana jauh lebih cepat. Apa yang terjadi? Kita waktu bikin kursi semakin lebih cepat, semakin lebih bagus, dan semakin berkualitas. Itu yang dinamakan berkuasa. Kuasailah. Itu namanya kehidupan. Nah, tetapi di sana dikatakan semua pohon dalam sini boleh kamu makan dengan bebas. Itu kehidupan. Tuhan kasihkan free. Kamu boleh makan. Makan itu bukan makan doang. Kehidupan. Tetapi ayat berikutnya. Kita buka. Ayat berikutnya. Ini perintah yang kedua. Yang pertama itu kehidupan. Ini perintah yang kedua. Ini. Kalau dikatakan tetapi. Pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini bukan soal ngomongin kita boleh makan atau tidak. Tuhan memberi perintah jangan. Tapi kita fokusnya buah pengetahuan yang jahat. Kita fokusnya kita makan. Tuhan
Tuhan mau mengatakan jangan. Kalau kamu langgar, kamu pasti mati. Kalau kamu langgar, kalau yang pertama tadi kamu mematuhi Allah, yaitu tidak memakan, kamu akan hidup. Tetapi kalau kamu langgar, kamu akan mati. Ini belum ada iblis. Tuhan sudah ciptakan kematian. Kalau di sini dikatakan kematian, kalau kita kematian cuman yang melek tiba-tiba tidur akhir dia nggak bangun lagi, itu bukan kematian. Itu bukan sesuatu hal yang buruk. Tanda petik. Maksudnya apa kok tanda petik? Ayub pada waktu dia mengalami masalah luar biasa, sakit penyakit, dan dia udah nggak tahan lagi. Tuhan, aku mendingan aku mati. Satu solusi ya. Daripada saya menderita terus-menerus begini, mendingan saya mati. Ada orang punya masalah finansial di Amerika setelah kolaps, punya hutang di mana-mana, bunuh diri. Kematian menjadi solusi. Kalau dikatakan bahwa pastilah kamu mati cuman tubuh, mungkin bukan suatu hal yang buruk ya, terlalu buruk. Bagi saya, kata di sini mati adalah kamu akan melihat nanti anak kamu saling membunuh. Kain membunuh Habel. Terjadi peperangan yang luar biasa. Orang saling menendam. Orang saling mendengki. Orang saling membunuh. Orang saling menjahati orang lain. Dan dikatakan ada lebih lagi kemiskinan. Apa dari kemiskinan? Apa yang kita hasilkan tidak membuahkan hasil yang sesungguhnya. Malahan yang tadi untung menjadi rugi. Di dalam hubungan keluarga yang tadinya harmonis, terjadi peperangan, kehancuran. Di sini ada yang sudah married ya, saya juga udah married, ada yang belum married. Suami istri kalau ribut, jangan kalian anggap enteng. Suami kan stres sekali, istri kan stres sekali. Maka Tuhan katakan kalau kita mau ingin menghancurkan seorang suami untuk tidak bisa berdoa kepada Tuhan, gampang, bikin mereka ribut. Waktu mereka ribut, ada kepanasan, ribut. Mereka dua-duanya tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Itulah yang namanya kematian. Ini yang dikatakan bahwa kalau engkau melanggar perintahku, kamu akan mati. Kamu akan hancur. Kamu akan mengalami sakit penyakit. Kamu akan mengalami kedengkian. Ini kedengkian segala macam itu yang kita alamin bukan dari iblis. Tuhan yang ciptakan, iblis belum ada. Di sini belum ada. Kalau saya katakan, kok maksudnya apa? Kok kita ngomong? Saya kasih sisipin sedikit ya, yang kalian bisa mengerti. Politik mungkin ngerti ya sedikit ya, karena lagi ada pemilu. Nggak tahu pemilu kapan lagi nih? Tahun depan? 2 tahun lagi? Saya nggak kita ngikutin. Juga masih lama ya. Saya pikir udah cepat banget nih, masih pemilu ya. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar namanya provokator? Provokator itu bukan kalkulator ya. Saya dulu nggak ngerti provokator, akhirnya waktu zaman pemilu, waktu sebelum zaman Pak Harto, saya nggak dengar namanya provokator. Tapi setelah zaman Pak Harto banyak sekali provokator. Tahu nggak kalian kalau provokator itu nggak ada gunanya, tidak powerful. Kalau dua kubu tidak berperang. Misalnya, misal saya dengan Ibu Yolanda ya, punya hubungan baik sekali. Sampai saya nganggap Ibu Yolanda sebagai saudara kandung saya, dan wah baik sekali. Ada provokator datang, menjelek-jelekan Ibu Yolanda. Kira-kira berhasil nggak? Kalau dikata bisa berhasil. Kalau berhasil hubungan saya dengan Ibu Yolanda belum begitu bagus. Tetapi kalau hubungan saya dengan Ibu Yolanda cuma 50-50, dia punya, saya mengasihi Ibu Yolanda 50-50, Ibu Yolanda saya pun mempercayai Ibu Yolanda 50-50. Waktu ada provokator datang, dia gampang sekali memprovokasi, membuat hubungan saya dengan Ibu Yolanda hancur. Mau contoh seperti begini. Kenapa waktu ada zaman lagi pemilu Jokowi sama siapa ya? Siapa itu lagi? Prabowo. Kenapa banyak provokator? Banyak sekali ya provokator di mana-mana ya. Karena pendukungnya Indonesia terhadap Jokowi 50%. Kalau kalian lihat nama ini cuma menang 50 lebih dari 52 sama 48, mirip-mirip.
makanya provokator akan gampang masuk untuk mempengaruhi orang. Tetapi kalau kalian atau provokator ini melakukannya di daerah Solo waktu Jokowi jadi wali kota, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jokowi menang 90%. Makanya nggak ada provokator di Solo. Provokatornya dia rugi. Kalau saya memprovokator, ini sudah 90% orang mau memilih Jokowi. Provokator juga dibayar, jangan pikir nggak dibayar loh. Jangan kalian provokator itu kayak patriotisme. Dibayar, bayarnya mahal. Siapa yang bayar? Saya nggak tahu. Saya nggak mau bikin lagi isu. Tapi itu dibayar. Gimana? Untuk memperkeruh situasi. Kalau misalnya dia sekarang tadi katakan di Solo, susah sekali provokator ini mempengaruhi orang. Nah, kenapa saya ngomong seperti begini? Iblis itu adalah provokator. Iblis itu bukan menciptakan kehancuran. Dia hanya memprovokasi bagaimana tendensi kita terhadap sesuatu. Kalau misalnya Adam saat itu mempunyai tekad yang luar biasa untuk taat kepada Tuhan. Saya tunduk kepada Tuhan dan saya percaya perintah Tuhan baik. Ini provokator tidak ada gunanya. Nggak berguna sama sekali. Karena kenapa? Kalian punya tekad yang luar biasa. Iblis, dia selalu cuma hanya memprovokasi dan menunggangi. Dan mengatakan ini hasil saya. Sekali lagi kenapa saya ngomong seperti begini? Kehidupan dan kematian, siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Maksudnya apa Niko? Ini yang tertulis. Kalau kalian hanya melihat kematian itu berasal dari iblis, kalian tidak akan bisa mengerti firman Tuhan dari depan ke belakang karena aneh. Tuhan waktu memberikan ini hidup, pang di gunung ya, ada satu yang Tuhan ngomong pada orang Israel, kalau ini hidup, kamu lakukan ini. Kamu lakukan ini, kamu akan hidup. Tapi kutuk, deng. Kok ada kutuk ya? Kok Tuhan kayaknya ngomong pertama kehidupan, ini ngomong kutuk. Kayaknya Tuhan itu seperti kayak punya double personality. Enggak. Dari awal Tuhan katakan bahwa Tuhan ciptakan ada yang namanya kehidupan, ada kematian. Tetapi dua hal ini bukan 50-50 kekuatannya. Dulu saya pikir kekuatan 50-50, waduh, parah nih kalau saya di tengah. Ada yang menarik. Yang satu kehidupan ini menariknya cuma 50% kekuatannya, sekarang kematian menarik 50%. Tuhan begitu jahat sekali. Kayak kita ditaruh di dua tempat, disuruh memilih yang dua power yang kita tidak berdaya. Ditambah lagi provokator lagi. Ada provokator, yang apa yang terjadi? Provokatornya ini pro-nya ke kematian lagi. Apa yang tadi kita selalu kalah? Enggak. Tuhan katakan waktu ciptakan ini, ada yang namanya kematian. Kematian ini tidak ada kuasanya sedikit pun. Dan Tuhan katakan apabila kamu menuruti perintahku, dengarlah, renungkanlah perintahku siang dan malam, maka kamu akan hidup. Sesimpel itu. Dan dikatakan kuasa, benar-benar kuasa kehidupan itu luar biasa. Kalau saya mau kasih dia punya nilainya, nilai kehidupan itu adalah 1 juta. Skornya. Tapi kalau nilai kematian cuma 0,00001. Segitunya, yes. Waktu Tuhan katakan bahwa kamu gak perlu takut dengan kematian ini. Kalau kamu di dalam aku, dan aku di dalam engkau, kamu akan hidup dan berbuah, Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Adam hidup. Pada waktu dia makan, dan dia lihat buah tersebut, ini buahnya enak ya. Dia ingat firman Tuhan. Tuhan katakan, jangan kamu makan. Yes, saya gak boleh makan. Dia hindari. Dia makan yang lain. Saya nggak tahu kejadian itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 tahun, 10 tahun, karena tidak tertulis, benar-benar tidak tertulis. Adam pada waktu di Taman Eden, kita nggak tahu. Mau 10 tahun, 100 tahun, saya benar-benar nggak tahu. Tetapi bukan 1 hari, bukan 2 hari, karena Adam harus menamai binatang-binatang. Binatangnya banyak, binatang cuma bukan 2. Dan Tuhan pun harus buat ya setiap binatang. Dan kalau sorry kata ya, kalau Tuhan
Sehari ngasih satu, sehari udah kayak makan obat ya. Orang juga bosan kali ya. Setiap hari jam 6 Tuhan datang. Adam namain. Ya sehari 2 hari masih oke ya. Semangat ya. Tapi kalau setiap hari ini kok Tuhan kayaknya monoton sekali hidup ya. Enggak. Tuhan mungkin hari ini dia bawa 1 binatang. Nanti mungkin minggu depan dia bawa 1. Mungkin juga bulan depan bawa 1. Kenapa? Dibagi Tuhan itu tidak ada waktu. Tidak ada target harus dibereskan dalam setahun. Enggak ada. Tuhan bisa, hari ini saya mau bikin gajah. Mau bikin bentuk yang binatang besar. Akhirnya dia bikin, dia kasih ke Adam. Adam, coba kamu namai. Tahu nggak pada waktu Tuhan membawa gajah itu, sebenarnya bahasa aslinya binatang itu dia dalam bentuk tanah, dalam bentuk gajah, tapi belum bernyawa. Pada waktu Adam melihat gajah itu hidup. Itu yang dilihat oleh. Kalau kita taruh di mana? Ya nanti perdebatan lah sedikit. Kenapa saya ngomong seperti ini? Adam menikmati sekali kehidupan dengan Tuhan. Pada waktu dia melihat buah itu, dia mau makan, dia ingat firman Tuhan. Jangan kamu makan. Yes, saya nggak makan. Apa yang terjadi? Hidup. Tetap hidup. Dan kapan nih gagal? Pada waktu ada provokator. Hawa lagi keliling, dia lihat, buahnya enak juga ya. Pada waktu ada buahnya enak tersebut, ular datang. Kenapa, Wak? Lagi ngapain, Wak? Enggak lihat buah tersebut. Kenapa? Tuhan bilang gak boleh makan. Apa yang terjadi? Ular katakan, bukankah semua buah-buah di sini tidak boleh kamu makan? Kurang ajar gitu. Dia sudah melihat Hawa makan segala macam, dia repeat lagi perintahnya. Semua buah di sini tidak boleh kamu makan. Perintah Tuhan dipelintir ya. Kenapa yang terjadi? Hawa katakan, no, semua di sini boleh saya makan. Tetapi yang di tengah itu nggak boleh saya makan. Apa yang dikatakan oleh iblis? Gak ada masalah. Artinya bukan ngomong gak ada masalah. Tuhan jahat. Tuhan menutupi kamu sesuatu. Provokatornya seperti itu, tapi tujuannya apa? Untuk melanggar firman Tuhan. Tujuan iblis memprovokator semua, tujuannya cuma satu. Bukan membuat manusia itu mati. Bukan. Kenapa saya bilang ngomong seperti itu? Kalau kita melanggar, kita pasti mati. Nggak usah pusingin. Iblis nggak usah memusingkan soal bagaimana cara membunuh Adam segala macam. Mau ditusuk kah, mau diinjek kah, segala macam, nggak perlu. Dan dia lihat kalau Adam melanggar firman Tuhan ini, dia mati. Beres. Saya gimana caranya membuat Adam ini melanggar firman Tuhan. Ini yang dikatakan dosa. Ini yang dikatakan kematian. Ini yang dikatakan kemiskinan. Ini yang dikatakan kehancuran. Ini yang dikatakan iri hati, dengki. Kenapa kita iri hati atau dengki? Kenapa kita ribut sama orang? Kenapa kita melakukan hal-hal keburukan segala macam? Karena kita melanggar firman. Pada waktu Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Apabila kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. No, Tuhan salah. Siapa yang ngomong begitu? Iblis di samping. Firman Tuhan gak benar. Kamu harus langgar. Kalau kamu ditampar pipi kiri, tonjok lagi 1000 kali. Malah dikatakan ada tambah lagi ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Akhirnya. Nah, kenapa? Tujuan satu, kalau kamu melanggar firmanku, perintahku, kamu akan mati. Sekali lagi kematian bukan iblis yang ciptakan. Nah, pada waktu kita ngerti seperti begini, ternyata kita nggak perlu ribut-ribut dengan iblis. Fokus kita nggak perlu dengan roh-roh jahat. Fokus kita adalah kita hidup di dalam Tuhan, menuruti perintah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya akan ajarkan nanti berikutnya. Di dalam sebelum Tuhan. Jadi kalau gitu nggak perlu Tuhan Yesus. Wow, perlu sekali. Kalau kalian mengatakan perlu Tuhan Yesus karena ada satu kuasa, salah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kalian, bukan hanya kita mempunyai hubungan yang baik kepada Allah, bukan itu.
Maksud saya akan kasih tahu dia punya kenapa Tuhan Yesus yang paling utama pada waktu dia datang ke dunia ini, apa sih alasan yang paling utama? Karena hukum Taurat sudah ada ya, sudah diturunkan. Musa sudah turun, sudah Tuhan sudah memberikan satu kehidupan semua. Kenapa Tuhan Yesus harus turun? Dulu pada waktu sebelum hukum Taurat diturunkan, orang tidak bisa bertobat. Orang tidak mengerti kebenarannya. Yang membunuh tetap membunuh, yang menghancurkan tetap menghancurkan. Tidak ada guidelines, tidak ada aturan. Akhirnya hukum Taurat diturunkan oleh Musa. Pada waktu hukum Taurat diturunkan, ini benar-benar parah. Kalau kalian melakukan kesalahan sekali, hukumannya apa? Mati. Kalian berzina sekali aja, ketahuan, tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan. Kamu harus dihukum mati. Contohnya di mana hukum yang pertama kali waktu hukum Taurat itu diberlakukan, saat itu orang Israel melanggar dengan melanggar hukum hari Sabat. Ada orang keluar, dia nyari kayu bakar untuk makan. Kalau kalian tidak mengerti, akhirnya katakan, oh sadis sekali Tuhan. Hanya saya keluar, hanya cuman mengambil kayu bakar, resikonya apa? Bukan strap. Strap, kaki naik. Itu anak saya di SD ya, gitu ya, kalau semua melanggar. Apa yang terjadi? Dilempari batu. Kejam sekali, ini kayaknya firman Tuhan salah nih. Ini gak ada kejadiannya, harusnya gak ada. Kayaknya salah tulis. Mungkin dia dilemparin kerikil, terus akhirnya kena mata, dia gini ketabrak mobil. Berarti dia bukan yang mati. Enggak, dilempari batu sampai mati. Kejam sekali firman Tuhan. Waktu kita kejam sekali, waktu melihat firman Tuhan, kita ngelihat nggak ada koneksi. Kita ngelihat Tuhan itu kejam sekali. Sekali lagi pada waktu hukum Taurat diturunkan, tidak ada pengampunan. Pada waktu kalian melakukan kesalahan satu kali saja, kalian harus dihukum mati. Maka terjadi banyak sekali hukum mati segala macam ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang, apa? Pengampunan. Bagaimana pengampunan? Kalau saya berbuat dosa, saya diampuni, makanya saya akan terus berbuat dosa. Something wrong ya. Kenapa something wrong? Ini kita lakukan ya. Banyak kita lakukan. Di zaman yang setelah terus datang, karena ada pengampunan, tenang, Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Jadi saya nggak perlu ada sesuatu. No. Tuhan Yesus datang, ada yang namanya pengampunan dosa. Kenapa ada terjadi pengampunan dosa? Bukan kita berbuat salah, akhirnya tidak ada konsekuensi. Enggak. Semua dosa-dosa kalian dan saya, pada waktu saya melakukan kesalahan sekarang, waktu saya melanggar firman Tuhan, Tuhan Yesus tanggung. Tuhan Yesus sudah tanggung. Kematian, kehancuran, sakit penyakit, kemiskinan, kekesalan, segala macam di dalam kematian ini, Yesus sudah tanggung. Jadi pada waktu kalian gagal atau melanggar firman Tuhan, bangkit lagi. Kenapa saya bilang bangkit lagi? Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita. Sebelum Tuhan Yesus, kalau kita melakukan dosa, mati. Kayaknya gak nyambung kok di dunia ini, kayaknya zaman sekarang modern gak ada tuh kematian. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Dan dia menanggung semua dosa-dosa kita. Kenapa? Untuk memperoleh kehidupan ini. Apa itu kehidupan? Hidup berkuasa. Saya lagi berusaha untuk setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Baru naik satu langkah, akhirnya saya gagal. Saya melanggar sesuatu, akhirnya Tuhan katakan, karena kamu melanggar, kamu harus dihukum mati sekarang. Bisa sampai gak ke ujung sini? Gak, tidak sampai. Tapi pada waktu kita mengakui Tuhan, Engkau baik. Hari ini saya melanggar firman Tuhan. Hari ini saya gagal dalam melakukan segala sesuatu. Saya kilaf segala macam. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan, Tuhan ampuni saya. Itu Tuhan ampuni. Karena kenapa? Tuhan Yesus datang untuk pengampunan dosa. Injil itu tersebut. Kenapa? Untuk bukan hanya kita diampuni saja dosanya, bukan. Kehidupan. Apa itu kehidupan? Berkuasa di dunia ini. Be fruitful.
Be multiplied kalau bahasa Inggrisnya, berlipat ganda. Pada waktu kalian melakukan kesalahan, pada waktu kalian jatuh, bangkit, datang kepada Yesus. Kenapa? Yesus sudah mati di kayu salib dan dia sudah menanggung kesalahan kita dan sudah menanggung setiap pelanggaran kita. Pelanggaran dari kapan? Pada waktu kita lahir sampai kita meninggal. Karena Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu, dia sudah melihat kalian waktu kecil, waktu sekarang kalian melakukan kesalahan, waktu kalian 1 hari kalian sebelum meninggal, Tuhan Yesus sudah melihat dan sudah menanggung segala pelanggaran kalian. Pada waktu kalian sudah tahu seperti ini, Tuhan hanya mau, inilah kehidupan, berjalan dalam kehidupan. Tapi Tuhan sudah sediakan ya kehidupan tersebut. Tuhan sudah sediakan segala yang Tuhan berikan, Tuhan yang mati di kayu salib. Tapi kalau kalian tidak mengambil, tidak mengejar, hidup dan mati tetap ada di tangan kalian. Kalau kalian katakan bahwa saya nggak peduli, saya hanya mau berbuat dosa, terus berbuat melanggar. Konsekuensi hukuman Tuhan sudah tanggung. Tapi konsekuensi di dunia ini, hidup berkuasa, Tuhan gak bisa tanggung. Kenapa? Kalian akan menjalani yang namanya kehancuran. Makanya kalian bisa lihat banyak sekali orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, tapi kenapa masih hancur-hancuran hidupnya? Masih ada kawin cerai, masih ada keributan. Karena kenapa? Tuhan sudah ampuni, tetapi mereka masih hidup di dalam dosa. Yaitu apa? Masih hidup bersama iblis, provokator tersebut. Nanti saya akan ceritakan dia punya ini. Jadi sekali lagi, ini Tuhan katakan, prinsip nomor 2 adalah yang ciptakan kehidupan dan kematian itu Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan ciptakan kehidupan, dia punya kuasa luar biasa. Karena dikatakan kalau kamu mengikuti perintahku, kamu akan hidup. Di sini ada kematian, tapi dia nggak punya kuasanya sama sekali, tertidur. Bisa dikatakan tertidur, dia benar-benar tergeletak, terkunci, tidak bergerak sedikit pun. Kalian tendang pun dia punya kematian, dia nggak bangun. Kalian mau colok-colok, itu kematian tidak akan bangun. Karena kenapa? Dia tidak berdaya sama sekali. Benar-benar nggak ada kuasanya, tidak ada kuasa kehancuran, tidak ada kuasa kemiskinan, tidak ada kuasa musim kemarau yang menghancurkan. Tidak ada angin ribut. Angin ribut mungkin ada, tapi kalau angin ribut tidak menghancurkan, tidak ada masalah ya. Benar-benar kalau saya katakan ngomong ilustrasi pribadi kematian ini, benar-benar nggak ada kuasanya sama sekali. Benar-benar tidak ada kuasanya. Tapi kapan dia ada kuasanya? Pada waktu kita melanggar firman Tuhan. Pada waktu kita melanggar perintah Tuhan, pada waktu kita melanggar, si kematian tersebut yang tertidur, yang tidak ada kuasanya, menjadi luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita ditambah lagi ada provokator, yang kita ditarik untuk kamu enjoy saja dengan kematian, tidak ada masalah. Atau dikatakan ada orang-orang mengatakan kamu sudah gak punya harapan lagi. Banyak ya orang-orang di luar sana, pada waktu punya masalah besar sekali, iblis datang. Kamu udah gak punya harapan lagi, mendingan kamu bunuh diri aja. Kenapa? Kuasa kematian, kuasa kehancuran ini sudah melingkupi semua manusia, sehingga mata manusia menjadi buta, telinganya berat untuk mendengar, hatinya sudah mengeras. Karena kenapa? Kuasa kematian tersebut. Seperti Paulus katakan, puji syukur kepada Tuhan ya, Yesus datang. Pada waktu Yesus datang, dia membebaskan kita dari mana? Dari sini. Yang dulunya kita terbelenggu oleh kematian, terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghancurkan kita. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita. Membebaskan buat apa? Bukan kita bersorak-sorai saja. Balik lagi ke kejadian 1 ini, be fruitful, be multiplied. Penuhi dunia ini, taklukkan itu dan berkuasalah. Dan dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yehuda,
di Yerusalem, di Yehuda, dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus itu mengenapi kejadian satu ini. Dan kapan kita akan meneruskan lagi? Di kitab Wahyu yang terakhir. Tuhan akan menurunkan Yerusalem yang baru. Pada waktu Tuhan menurunkan Yerusalem yang baru, kita akan melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Adam. Sekali lagi, kita bukan berlomba-lomba naik ke surga. Tapi kita berlomba-lomba di dunia ini untuk berkuasa. Karena tugas kita itu di dunia ini. Sekarang dan dunia yang akan datang, Yerusalem yang baru. Kenapa? Karena itu memang tugasnya kita. Bukan tugasnya malaikat dan bukan, sekali lagi, bukan tugasnya Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, memberikan kuasa kepada kita, talenta kepada kita, dan dia cabut. Dia pergi. Sekarang tugasnya kita mau enggak untuk menerima panggilan tersebut, untuk menerima pekerjaan tersebut. Itu gimana? Berkuasalah terhadap ikan-ikan, berkuasalah terhadap burung-burung, dan berkuasalah terhadap seluruh yang ada di dalam dunia ini. Siapa yang lakukan ini? Orang dunia yang lakukan. Kita tidak melakukannya. Atau kita terlambat. Kenapa saya bilang seperti itu? Tuhan katakan, aku berikan tanah Kanaan kepada engkau orang-orang Israel. Waktu itu tanah Kanaan begitu penuh dengan susu dan madu. Buah anggur aja 1 butir segede buah kelapa. Benar, segede buah kelapa. Benar-benar luar biasa, tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Orang Israel masuk, hancur. Sampai orang Israel sendiri nggak bisa bikin pedang, nggak bisa ngasah pedang pun nggak bisa. Kenapa? Dia nggak mau belajar sama orang-orang Filistin. Dia nggak mau belajar bagaimana menguasai teknologi, menguasai cara berkuasa di dunia ini. Yang dilakukan oleh orang Israel hanya cuman berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Anggur yang sebesar buah kelapa malah habis. Habis. Benar-benar habis. Tapi orang Israel benar-benar luar biasa. Dan dia balik lagi ke tahun 1946. Itu dia balik lagi ke tanah Israel. Orang-orang Yahudi. Dulu tanah Yahudi ini gurun pasir. Tapi dengan 3 prinsip. Security, keamanan, air, dan inovasi. Dia buat tanah yang sudah menjadi gurun pasir. Menghasilkan Israel itu dia menghasilkan bunga nomor 1 ya, bagaimana? Saya nggak ngerti buah atau bagaimana, pengekspor luar biasa dari gurun pasir. Ada apa yang terjadi? Orang Israel sudah dikatakan, enggak, saya harus kuasai dunia ini. Sekali lagi yang di handphone kalian semua itu chipnya, itu yang bikin orang Israel. Bayangin setiap handphone chipnya itu orang Israel yang buat. Nah, jadi tugas kita benar-benar sekarang, maukah kita berkuasa? Maukah kita menguasai? Dengan cara gimana? Waktu kita mau, kita mulai belajar sama orang-orang Filistin. Orang-orang bagaimana cara memanage. Kalau kita nggak ngerti manajemen, sekolah manajemen. Kalau kita nggak ngerti soal dia punya segala sesuatu, belajar lagi. Kalau kita nggak ngerti soal bisnis, belajar lagi bisnis sama orang-orang dunia. Kalau kita nggak ngerti cara membuat sesuatu, belajar lagi. Kayak seperti orang Israel. Israel harusnya dia belajar cara ngasah pisau, sampai bikin pisau, tapi tidak dilakukan. Tapi sekarang Israel dia bikin segala sesuatu. Dia nggak bergantung sama orang lain. Apa yang terjadi? Israel walaupun dikuasai, dikelilingi oleh bangsa-bangsa ingin menghancurkan Israel, sampai hari ini Israel masih berdiri. Itu tugas kita. Tugas kita adalah berkuasa untuk menguasai di bidang kita masing-masing. Seorang pelajar, berkuasalah dalam pelajaran kalian. Jadi nomor 1. Kalau orang lain belajar 1 hari 2 jam, 3 jam, kalian belajar 10 jam. Lah, gak mau dong kok. Saya maunya mau jalan-jalan aja. Saya mau main-main, saya lebih enak. No. Dikatakan berkuasa, itu ada namanya investasi waktu, tenaga, dan uang. Kalau kalian mau cuman hanya berkuasa, cuman hanya gara-gara urapan, tidak akan terjadi. Kalian harus perlu namanya investasi, uang, tenaga, dan waktu. Kalian harus curahkan. Firman Tuhan katakan bahwa
Tadi kata kita buka ini ayatnya bagus sekali. Ini kalau dikala saya lagi lemes, saya dikala lagi bagaimana, saya ingat ayat ini. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Paling enak. Kenapa? Kalau kalian, namanya kalau tidur siang, kalau kalian gak suka tidur siang, kalian menjadi orang-orang yang bodoh. Tidur siang itu paling enak. Tapi Tuhan katakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nextnya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini benar-benar ayat luar biasa. Kalau Tuhan kalau misalnya kita katakan, oh ini bukan ayat, ini cuma himbauan. Ini benar-benar perintah Tuhan. Kalau kamu lakukan, kalau kamu langgar, kalau kamu tidak mengerti ayat seperti ini, apa yang terjadi? Kematian. Tapi kalau kalian mengerti dan mencoba untuk mempraktikkan dan istilahnya mengambil manfaat dari ayat tersebut, kamu akan memperoleh kehidupan. Sudah pasti. Kenapa saya bilang sudah pasti? Saya meneliti orang-orang yang sukses di dunia ini. Itu mereka bukan namanya hoki. Kita banyak orang Chinese di sini ya. Orang Chinese itu paling percaya yang namanya hoki. Saya dulu percaya sekali. Kenapa hoki? Kita nggak kerja, kita ngelakukannya tiba-tiba hoki datang terus. Memang hoki namanya datang, tapi itu bukan rezeki. Namanya hoki. Gitu. Saya ngelihat orang-orang yang sukses di dunia ini berkuasa. Dia investasi waktu, tenaga, dan uang. Melebihi siapapun. Bagaimana? Kalian lihat banyak sekali sekolah, bukan kelas-kelas motivator. Ya, seminar-seminar motivator. Kenapa banyak sekali berbondong-bondong orang datang? Untuk mempelajari. Karena mereka tahu, pada waktu mereka memperoleh, bisa merubah cara berpikir, mereka mendapatkan kehidupan. Tetapi, ini orang dunia. Mereka bisa ambil. Kita anak-anak Tuhan harus mengambil manfaatnya. Berarti orang motivator kadang-kadang gak baik kok. Mereka punya ilmu 0,01% dari apa yang kita, misal topiknya. Misal topik manajemen misalnya ya. Dia punya ilmu 0,01% dari Alkitab. Tapi mengenai manajemen, dia luar biasa. Karena dia fokus dengan manajemen. Dan kalau kita mau belajar dari firman Tuhan soal manajemen, belajar sendiri, praktek sendiri, memikirkan sendiri, bisa nggak? Bisa, tapi lama. Mereka sudah memanfaatkan waktu 300 tahun dalam mempelajari manajemen, kita baru belajar 1 hari. Apa yang terjadi? Kita kalah atau menang? Kalah. Mereka sudah mempelajari selama 300 tahun soal manajemen, kita nggak mau take advantage, kalau bahasa Inggrisnya kita tidak mau menunggangi ilmu tersebut, apa yang terjadi? Kita kalah. Karena progres ini begitu luar biasa sekarang. Banyak sekali, kalau misalnya di sini pemusik, di sini ada seorang hamba Tuhan, di sini ada seorang kontraktor. Kalau kalian nggak mau belajar sama orang dunia, hanya cuma mau belajar sendiri sama Tuhan, terlambat. Saya jamin kalian terlambat. Karena kenapa? Kalian tidak memanfaatkan yang namanya apa yang ada. Karena umur kalian bukan ribuan tahun. Kalau umur kalian ribuan tahun, kalian boleh santai-santai. Tenang aja, kalau saya mau mempelajari hal begini 10 tahun is okay. Jujur saya nyesal sekali 12 tahun hidup di luar Tuhan. Nyesal sekali. Kenapa? Tidak ada satupun manfaat yang saya dapat. Maksudnya apa kok? 12 tahun saya hidup di luar Tuhan, hancur-hancuran. Soal uang habis, malah minus. Kalau habis masih mending ya. Kalau saya punya uang 1 juta habis, ya oke lah. Nggak sedih ya? Sedih lah 1 juta hilang habis. Tapi kalau sudah 1 juta dan saya hutang 10 juta, parah sekali. Cuman bukan soal habis, tapi berhutang. Itu dalam soal finansial. Bagaimana soal hubungan? Yang harusnya saya menikah di awal-awal, mungkin tahun umur 25, umur berapa, saya harus menikah. Lambat sekali. Banyak sekali hal. Mungkin saya bisa punya sesuatu hal yang lebih baik lagi.
saya tertunda dan bahkan mungkin saya tidak mendapatkan. Kita nggak tahu besok mau meninggal atau gimana, nggak tahu loh. Jangan kalian pikir bahwa oh tenang saya pasti bisa umur 80-90 tahun. Belum tentu. Kalau kalian tidak memanfaatkan waktu yang ada dan belajar untuk cepat. Ini ada orang yang jago misalnya di bidang, misalnya sorry kalau saya ngomong dia punya kontraktor ya. Jago sekali nih kontraktor, belajar. Ini ada pemusik yang luar biasa, siapa? David Foster ya. Wah kalau David Foster, mungkin ada yang nggak tahu David Foster itu luar biasa. Saya baru tahu seminggu lalu. Kenapa? 2 minggu lalu lah, 2 minggu. Dia menciptakan lagu-lagu yang dulu saya tahu ternyata dia yang ciptain. Semuanya, bukan 1-2, semua lagu diciptakan nomor 1. Bener ya? Semua lagu yang diciptakan nomor 1. Saya bilang ini orang apa orang ya? Kalau kalian misalnya berhasil bikin lagu hit, di sini orang Indonesia ya, kalau bikin hit seluruh Indonesia, sangat ranking 1 dalam setahun, luar biasa. Tapi kalau setiap tahun lagunya kamu hit nomor 1, bingung orang loh. Kok bisa? Itu David Foster. Saya baru tahu 2 minggu yang lalu. Waktu dia ngomong lagu ini, loh ini kan lagunya yang saya tahu, hit nomor 1. Hit nomor 1, hit nomor 1. Itu orang dunia David Foster. Orang dunia, bukan anak Tuhan. Kita disuruh sama Tuhan untuk take over. Belajarlah sama orang dunia kenapa mereka menjadi juara 1. Pada waktu kita belajar sama orang dunia kenapa juara 1, kita belajar untuk bisa melebihi mereka. Jadi pada waktu kita melebihi mereka, jangan sombong. Kadang-kadang seperti begini. Kenapa kamu jago? Karena saya belajar orang dunia, saya dapat, maka saya nomor 1. Kalian bisa melewati yang dikatakan apabila kamu berjalan 1 kilometer, berjalan 2 kilometer dengan kekuatan kalian tidak akan bisa. Apabila kamu ditampar pipi kiri, beda pipi kanan, kalian tidak akan bisa. Benar-benar tidak akan bisa. Tetapi kalian waktu meminta kekuatan dari Tuhan, Tuhan, saya mau belajar dari orang dunia ini. Orang dunia ini mungkin 1 hari dia belajar 10 jam, berlatih 10 jam. Tuhan, saya harus berlatih 20 jam. Di mana kekuatan itu? Nggak bisa tubuh ini. Tubuh ini tidak akan kuat. Penolakan. Banyak sekali dari orang, tekanan, emosi. Kalau kalian tidak mempunyai Allah, tidak mempunyai Roh Kudus dalam hidup kalian, kalian tidak akan bisa melewati. Kenapa? Mau bukti? Saya kasih tahu bukti. Siapa yang kenal sini namanya Robin Williams ya? Film tapi dia pelucu, pelawak. Dia mungkin orang lihat, wah hebat ya, dia sukses segala macam. Dia kaya, dia punya hidup kayaknya harmonis. Terakhir kali dia didiagnosa Parkinson. Apa itu Parkinson? Penyakit yang berhubungan dengan otak. Yang mungkin saya nggak tahu gimana. Apa yang terjadi? Dia stres sekali. Waktu dia stres sekali, apa yang dilakukan? Bunuh diri. Saya nggak mau seperti itu. Pada waktu kalian sudah berkuasa, pada waktu kalian sudah mencapai apa yang Tuhan mau, saya nggak mau jadi Saul. Siapa itu Saul? Saul dalam firman Tuhan, dia sudah berkuasa, sudah jadi raja. Tapi akhir hidupnya tragis. Kepalanya aja nggak ada. Iya ya, kepala tapi saya nggak ada, pasti saya lupa. Pokoknya intinya tragis. Terpisah. Badannya nggak tahu kemana, kepala nggak tahu di mana. Mau kalian menikah? Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Tuhan, saya mau akhir hidup saya. Tuhan katakan, hai hambaku yang setia. Itu. Untuk mencapai ke sana, kalian nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Dibutuhkan yang namanya Tuhan. Dibutuhkan yang namanya pengertian akan Tuhan. Dibutuhkan yang namanya latihan di dalam Tuhan. Tapi kalian nggak boleh sombong belajar dengan orang-orang dunia. Orang dunia belajar 10 jam, kalian 20 jam. Yang tidak katakan, berbaring sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Dan apa yang terjadi? Kemiskinan datang menyerbu. Dan kekurangan datang seperti orang yang bersenjata. Kalian gak bisa lawan. Siapa di sini? Kalau ada kerusuhan, ada mungkin 1.000 orang, 2.000 orang datang. Yeay, siapa di sini nih? Kita hancurkan, kita bunuh nih orang ini. Ada ribuan. Tembok kita tipis lagi, pakai bedeng. Dia datang 1.000 orang. Kita mampu bertahan gak?
mati. Mungkin kita bisa doa ya, tak ada mujizat, tapi kemungkinan besar kita mati. Sama juga, kalau kalian melanggar tadi firman Tuhan katakan, berbaring sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, berbaring sebentar lagi. Kita sudah melanggar firman Tuhan. Kemiskinan terjadi, kekurangan terjadi, bukan karena si iblis. Kehancuran dalam keluarga, kalian punya hubungan, semua bukan dari iblis. Enggak, iblis nggak ciptakan itu. Kita tahu bahwa itu konsekuensi kalian melanggar firman Tuhan. Sekali lagi, ini bukan hukum Taurat. Ini adalah pembebasan. Kalau kalian mengerti sebenarnya, oh ini toh kuncinya. Saya mau hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau kalian katakan bahwa enggak, saya bisa dengan cara saya sendiri. Siapa itu? Saya dulu. Saya pernah lakukan seperti itu. Saya nggak percaya dengan Tuhan. Tuhan katakan, ampuni orang tersebut. No, saya harus rebut kembali dengan cara saya. Kalau dia menjahati saya sekali, saya akan jahati 10 kali. Ini bukan retorika statement. Saya lakukan dulu. Apa yang saya dapat? Minus, bukan nol lagi. Minusnya benar-benar minus, luar biasa. Dan saya nggak mau lagi hidup di sana. Dan apa yang terjadi? Hidup tertib. Kenapa hidup tertib? Hidup di dalam Tuhan. Kita tahu akan firman-firman Tuhan. Kita tahu akan perintah Tuhan. Kita tahu akan prinsip-prinsip Tuhan. Gunanya apa? Hidup. Karena kalau kita masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam perintah Tuhan, di dalam prinsip-prinsip Tuhan, kalian gak perlu meminta apapun kepada Tuhan. Gak perlu. Tuhan akan dikatakan, segala berkat Tuhan, dia akan mengejar kamu. Kamu gak perlu. Kayak misalnya saya katakan, aduh Tuhan, kok badan saya capek, kok badan saya lemas mulu. Tuhan katakan, kamu gak pernah olahraga, makan gak pernah dijaga, semua selengean kalau bahasa Jakartanya, itu terjadi. Siapa yang lakukan? Saya lakukan. Setiap orang mempunyai kemalasan, setiap orang punya problem masing-masing, tapi kalian harus masuk kepada Tuhan untuk dicerahkan. Gak ada orang di sini yang langsung sempurna jago. Setiap orang di sini punya masalah masing-masing. Tapi pada waktu kalian mengalami mentok dan benjol, ada pengampunan di dalam Tuhan. Kalian datang kepada Tuhan, Tuhan sorry. Saya salah, engkau yang benar. Saya mau merubah hidup saya mulai sekarang. Apa yang terjadi? Kehidupan itu datang. Setiap kesalahan kita, kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa tanggung konsekuensinya. Jangan kalian pikir, wah saya mesti nanggung semuanya. Kalau kalian percaya, Yesus mati di kayu salib, dan dia menanggung semua dosa-dosa kita. Kalau kita percaya ada mujizat. Segala konsekuensi yang harus kita tanggung, mungkin tidak kita tanggung. Tapi kalaupun kita harus menanggung, jangan takut. Kenapa saya bilang jangan takut? Tuhan memberikan tenaga. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan kamu untuk bisa melewati perjalanan ini. Itu pada waktu kalian mengerti. Kenapa kalian mengerti? Kalian harus mengerti perintah-perintah Tuhan, prinsipnya Tuhan. Oke?